Hai, assalamualaikum guys. Dagim Story nih, kehadiran tamu ini sahabat lama banget. Kita temenan tuh kenal tuh udah lama banget ya. Ya Allah Kak, zaman masih the remaja sister, ya. Bener. Zaman grupnya aku sama Kia belum bubar ya kan. Dari sampai sekarang udah jadi mama, bapak-bapak semuanya ya. Oke, akhirnya datang sini dan di Dagim Story kali ini ada segmen baru. Ini baru dibikin barusan ya, namanya yaitu Kopi Manis. Kotak pilihanmu manis nih. Ini bukan takut-takutan dan lain-lain ya. Enggak kan? Enggak tiba-tiba isinya piton gitu kan? Enggak ada. Nah, ini ada kotak, isinya ada berbagai macam barang. Mungkin dari barang ini ada ceritanya. Oke, gampang lah gitu doang lah. Yaudah, ambil aja langsung. Sirin Sungkar. Kenapa gede-gede itu nah? Nah, apaan ini? Nota. Iya. Oh, ini kalau lihat bon gini kan dagang gitu ya. Terus? Dulu itu, ini maksudnya ini sesuatu yang nggak pernah aku bisa lupain ya. Dulu tuh waktu aku SD sama Kia SD itu ini biasanya ikutan mama jualan di ITC. Hah, beneran? Mama kamu jualan apa di ITC? Baju muslim. Dari dulu? Dari dulu. Makanya sampai sekarang anaknya nurut. Iya bener. Dulu kan kita di ITC. Terus jadi pulang kerja, pulang sekolah, mama jemput. Apa namanya? Terus kita jualan. Aku sama Gia tuh jualan, terus aku nyatet beneran nota. Gitu? Pilih-pilih ada ukurannya nih gitu-gitu? Enggak, jadi kayak orang datang, terus kita bantuin kayak mau nyari apa. Itu zaman orang tuh belum aware banget masalah hijab kan, gitu. Maksudnya masih jarang lah di zaman itu. Ya mama udah jualan jilbab, tapi ya gitu masih jilbab payet, bergo gitu. Tapi maksud aku kayak ketika aku sama Kia ada di titik sekarang, jadi tuh momen-momen dulu dagang sama mama gitu-gitu tuh nggak kelupa gitu loh. Umur SD itu? SD. Jadi beneran dijemput sekolah buat bantuin? Enggak, karena kan mama dagang yang di rumah nggak ada yang jagain. Iya. Papa kerja. Oh, daripada gimana mendingan barengan. Iya, karena kan dulu kan papa bisnis, cuma kan bisnis tuh naik turun, kadang yang di atas banget, terus sebenarnya turun, jadi kayak mama tuh kayak oke, kita harus support nih gitu. Tapi itu tuh oh iya. Oke. Ini ada Adam ya, anaknya tuh emang dari tadi tuh cerewet banget, bagus. Si Jalu sebagai tuan rumah dia maju. Sayang. Ya. Siapin konser di situ, ntar kita lihat nonton konser. Biar persiapannya lama. Oke abang, situ dulu ya bang. Situ dulu aja, iya. Jadi berarti dulu, tapi gini, melihat seperti ini, cerita seperti ini ya, Mama Dede kan gue lagi acara Mama Dede, mengajarkan banget kalau istri-istri itu jangan tinggal diam, harus punya pegangan sendiri, bener ya? Bener ya, mama aku dari dulu kayak gitu sih. Jadi kayak nggak apa sih, itu pilihan sebenarnya. Ada kan yang memang perempuan itu nggak apa-apa, itu pilihan semua orang lah. Pilihan. Kita jangan asal ngomong sekarang banyak. Kita nggak boleh ngejudge karena banyak juga teman aku yang tadinya kerja tapi suaminya minta nggak kerja. Ya itu pilihan orang betul, kan. Dia benar-benar ngurusin anaknya. Ada juga yang ngurusin anak sambil kerja, itu kan pilihan masing-masing gitu. Tapi kalau mama memang dari dulu memang Padang suka dagang gitu ya gitu. Tapi ya seru, jadi kayak mau jajan lebih tuh kayak yaudah dagang dulu sama mama, aku nulisin nota, terus dia masukin ke plastik gitu. Terus yaudah, tapi mama tuh emang masya Allah banget sih, jadi kayak ini lebih dikit kayak Nana tuh beli makanan di situ. Gitu. Oh, emang digaji? Emang bukan digaji, jadi kayak mama tuh emang nyari duit emang yang buat anak aja gitu. Terus tapi katanya sekarang juga kemarin ngomongin soal anak, Adam kemarin pernah di sekolah, apa sih yang tagihan di kantinnya banyak banget? Oh iya. Tiba-tiba ada utang kantin. Jadi mungkin itu salah aku sih sebenarnya. Aku itu jadi pas COVID itu kantin nggak berlaku ya kan, tutup. Dan aku tidak pernah ngejelasin kalau kantin itu berbayar. Terus dia ke kantin, gimana sih anak baru ngeliat kantin dengan segala macam makanan gitu kan? Emangnya kelas berapa sih? Kelas 2. Oh berarti dia baru kemarin. Kelas 1 nggak ada kantin, karena kan COVID. Iya, online. Iya, online dan pas masuk kantinnya tutup. Pas kantin buka. Iya kayak dapet door prize ya. Seumur hidup dia belum pernah lihat kantin. Di kantin, TK-nya juga dulu kagak ada kantin. Biasanya kan bawa lunchbox. Terus pas ngeliat kantin, pas pulang, hah berapa tadi?
tagihannya kok banyak banget dong. Iya, aku ngambil beef teriyaki. Aku mikir, hah? Dulu mami teh kantin mie goreng sama telur ceplok ya. Sekarang ada beef teriyaki, gimana konsep? Terus. Jadi dia kira sekolahnya itu bikin kantin gratis. Terus kata gitu. teman-temannya suruh makan juga. Oh enggak, jadi tuh dia bareng teman-temannya, cuman mungkin teman-temannya lebih ngerti uang. Dia tuh kan nggak ngerti. Orang kalau lebaran aja milihnya tuh yang hijau bukan yang biru kalau ditawarin gitu. Tapi dari situ ya udah gitu loh. Terus aku nasehatin aja kayak, Dam, kamu nggak bisa kayak gini tiap hari. Kita kan bukan sultan ya. Dia mau jajan. Rendah banget. Emang tagihannya berapa sih? Wah, gitu tuh dia akumulasi, jadi pas 3 hari baru ngomong. Supirnya baru ngomong ada tagihan kantin berapa ya, tapi mahal banget sih sebenarnya anak zaman sekarang, gue juga nggak tahu. Tapi ya kalau dibandingin sama makanan kita zaman dulu tuh kok sekarang segitu ya gitu. Iya, apa sih ya, tergantung sekolahnya ya, cuman jujur di situ lumayan sih. Jadi kayak aku pokoknya sekarang aku akhirnya kasih jajan pokoknya 20.000 tuh udah ngepas. Iya. Tapi lu berarti tidak memanjakan ya, orangnya nggak manjain anak ya? Nah sebenarnya aku rem karena gini, kayak aku suka denger kajian dan parenting juga, jadi kayak salah satu challenge-nya aku ketika kita dikasih rezeki nih sama Allah punya uang, tapi gimana challenge-nya kita bisa nahan untuk nggak berlebihan sama anak, karena kan kalau kita berlebihan kasih dan mereka kan jadi konsumtif banget nanti pasti jadinya polanya standar itu mereka beda tinggi, dan kita nggak ada yang pernah tahu hidup kayak gimana gitu loh. Kalau dulu ya mungkin kalau aku hidup, papa tuh kan naik turun gitu loh. Jadi ya pernah di atas, pernah di bawah. Dan papa dari dulu walaupun di atas, jajan aku kecil banget. Iya. Anak gue juga gak dapat uang harian kok sampai sekarang. Begitu ya? Iya. Iya emang kayaknya memang harus ngerem gitu loh. Iya. Karena kalau tapi kebutuhan lain dipenuhi. Iya betul. Tapi uang harian kayak Aisyah kelas 3 SMP juga dia belum pegang uang jajan. Oh iya. Uang harian nggak ada dia. Ya kasihan juga sih. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Hidup pilihan ya. Bener. Lanjut. Nota ternyata memang dulu sudah pekerja keras juga. Itu apaan ini? Itu juga nggak tahu. Buka aja. Apaan? Oh Kia. Oh The Sister. Ya tadi di awal ngomong The Sister bubar, kenapa sih? Kamu mungkin lagi. roknya udah panjang ya kak. Tapi kan bisa anti lagi gitu jadinya bahasa Arab. Udah gak kepengen gitu. Kok dulu kan kayaknya ya selain itu kan The Sister, terus ada lagi siapa? Sesa Idris, Sesi. Iya, kayak gitu. Iya. Tapi ini tuh lu tuh udah jadi patokan tuh adik kakak yang akur, tampaknya akur ya. Ya Allah, Masya Allah. Iya, terus berkarya bersama gitu. Tiba-tiba das bubar gitu. Itu ide siapa bikin? Waktu itu kan aku udah main sinetron ya kak, terus Cinta Fitri, terus nemu jodoh lagi itu. Zaman dulu itu kan zaman itu tuh kan kayak semua artis tuh disuruh nyanyi, ingat kan pada masa itu kan, jadi kayak sebenarnya diajaknya sama station juga, nyanyi juga dong gitu, kayak sebenarnya kalau gue nggak suka, kalau Kia memang suka banget nyanyi gitu. Jadinya ya waktu itu di-create lah grup gitu, jadi kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu enjoy gitu, karena bukan dunianya. Tapi berapa lagu ya? 2 album. Album kan? Album. Makanya gila, bukan lagu doang loh, album. Dan terkenal dan sukses. Masya Allah. Royalti sampai sekarang masih ada? Kagak tahu ya. Nggak mikirin. Gimana sih lu? Cuman ya pada saat itu sih royaltinya ya maksudnya lumayan. Kan ini ya. Apa namanya? Apa sih NSP ya? ringback-tone. Iya. Pada saat NSP ya kan. Pada zaman itulah. Terus ada kata-kata merasa zolim apanya sih? Zolim? Lu apa sih merasa zolim? Apa namanya? Saskia itu kalau perform kurang maksimal, suaranya kurang dibandingkan. Oh, enggak. Perfeksionis kalau Kia. Kalau Kia tuh kan emang nyanyi gitu ya. Gue tuh nggak enak, dia yang kerja, gue teh lipstick, dia tuh lipstick. Ya kan, tuh kerjaannya modal pagi, kacamata, komat. Ini kayak gue bohongin orang deh terus-terusan. Oh, gitu. Gue gak suka, Kak. Gimana sih disuruh? Gak apa-apa, sekarang mah banyak kok, jangan sekarang, iya. Jadi kayak, aduh, apalagi kalau udah satu acara gitu ya, ketemu teman-teman yang penyanyi beneran, kan jiper kita ya. Terus dia abis itu JR dengan suara ngelengking-lengking. Terus kita JR, aduh ini gue sesak napas lah tiap nyanyi di sini lah, udah mendingan kita tapi acting aja. Yang penting terkenal.
Tapi acting juga lu gila ya. Cinta Fitri itu berapa tahun? 7 season, 4 tahun. Gila, 4 tahun. Dan itu tuh stripping kan? Stripping. Iya, itu salah satu sinetron stripping awal ya, Cinta Fitri itu ya. Awal. Jadi kayak perubahan dari weekly ke Iya. Dan bertemu jodohnya Teguh Wisnu di situ juga. Iya. Sama jodoh nggak kemana ya? Karena nggak ada waktu ke tempat lain mungkin ya, Kak. Lu lagi ya udah. Tapi alhamdulillah ya berjodoh sampai sekarang. Alhamdulillah, ya Allah. Berkah, amin. Lanjut. The Sisters berarti bubar gara-gara kesepakatan. Iya. Suatu saat akan dibuat lagi. Kia aja sama Irwan yang nyanyi Oh ya. ya udah, oke. Kan lakinya penyanyi. Oh iya benar, Irwan. Astagfirullahaladzim, gue main aja kagak bisa ini. Kata Wisnu katanya kemarin sampai bisa. Emang Wisnu bisa? Enggak, cuma ceplok. Kok dia mah begini-begini, nggak jelas. Kata Adam sampai nangis, lato-latonya diambil. Si Adam bisa nggak sih? Nggak bisa juga, cuman gini-gini doang. Sama bapaknya tuh iseng. Lu terganggu nggak sama lato-lato? Setiap jarak ya, teplak. Gue bilang, ini apa sih di mana-mana? Cetak. Cuman ya udah hak Tapi orang di sini kok enggak ya? Gitu. Di sini enggak ya? Ya udah main ke rumah gue deh. Setiap langkah tetangga ceplak dia nggak apa-apa sih. Yang penting mereka happy daripada main handphone Betul, dulu ya. tapi positifnya adalah mereka jadi nggak gadget. Betul. Iya. Nggak apa-apa sih selama mereka Bisa happy, kontrol. nggak Iya. masalah. Yang penting ini nggak dilempar kemana gitu kan. Tapi ini tetap harus berat, hati-hati. Iya katanya ada yang kena pecahan atau apa ya. katanya. Tapi ini tuh berat kan. Iya, Maksudnya iya, kalau iya. pas aku latihan ke atas aja kena ini Iya, aja bener, sakit. bener. Tapi minimal anak-anak sekarang itu jadi apa sih kegiatan Iya. lapangan gitu ya. Iya, maksudnya kayak aku juga pengen banget ngajarin mereka kayak permainan-permainan tradisional supaya nggak gadget terus Iya, gitu. setuju. Oke, jadi Wisnu tidak membuat Adam nangis gara-gara lato-lato. Direbut sih, Oh, iya. buat kontennya. Demi konten anak menangis ya. Ya Allah, segala ada nasi padang. Nyokap lu tuh bukan warung nasi padang di Belanda. Iya. Sampai sekarang. Baru buka, Kak. Iya. Baru Katanya buka. 2 jam habis. Masya Allah, nggak jadi mama itu kan pindah dari mama tuh kan nikah sama Ya, orang ya, sana ya. gitu kan. Terus mama itu tinggalnya di Amsterdam pertama. Ya, terus dasarnya orang Padang. Nggak bisa. Terus dia pengen banget usaha, nggak bisa cuman dari anak atau dari yang nggak bisa. Dia tuh kayak, aduh mama tuh nggak bisa, ototnya makin sakit-sakit kalau nggak Oke, berdagang. bagus banget. Baik, tapi kan di Amsterdam mahal banget untuk sewa segala macam. Pindahlah ke Brunsum namanya, itu deket Jerman. Oh, jadi dari Amsterdam pindah? Pindah ke Brunsum, jadi kota yang lebih kecil lah. Iya, Dan iya. apa namanya? Dibilang ramai banget enggak ya, tempatnya sepi. Cuman kayak untuk mama tuh seneng gitu di daerah situ nggak terlalu crowded Iya, gitu iya, iya, kan. iya. Terus sewanya juga lebih murah, jauh daripada Amsterdam gitu. Akhirnya di situ nggak sewa, akhirnya mama dapat rumah, beli rumah lah gitu. Wih, beli rumah di sana mahal loh. Enggak Kak, kalau di Brunsum, kalau di Amsterdam mungkin gue bertebaran duit ya. Amsterdam mahal banget. Terus? Di Brunsum nggak terlalu. Terus akhirnya lantai satunya mama bikin restoran Padang, warung Bunda. Emang nggak bisa diem. Gitu. Tapi masak sendiri? Jadi mama tuh partneran sama Tante Lili namanya. Dia juga dulu punya restoran gitu dan jago masak. Akhirnya mama bagian masak rendang, dendeng, yang Padang banget Seru lah banget, gitu. Terus mama tuh udah deg-degan, ini kota kan maksudnya nggak serame Amsterdam. Orang Gimana Indonesia ya? kan banyak situ nggak ada. Terus Apa? Laku nggak ya nak? Gitu. Aku bilang ya kalau rezeki nggak kemana ya ma, Bismillah aja. Ternyata ngantri banget Kak. Beneran? Alhamdulillah. Mama tuh masak itu kan biasanya untuk 2 hari gitu kan. Ini tuh berapa jam tuh habis hari dan itu yang makan. Tapi ada beberapa orang Indonesia yang dari Jerman, dari Amsterdam tuh support. Di sana tuh orang Indonesia tuh support kalau ada yang buka tuh dateng gitu. Tapi yang bule juga banyak banget, orang sana suka banget makanan Indonesia. ini udah berapa lama dia buka? Baru 2 minggu. Tapi laku. Iya maksudnya Kan biasanya grand opening heboh habis nah, itu menurun. itu kan yang aku takut Iya, kan. iya, iya. Gimana mah hari keduanya? Ya walaupun memang hari pertama kan langsung habis. Hari kedua, tapi tetap laku dan paling yang cepet habis rendang. Dan gitu. bikinnya kan lama banget. Bikinnya lama. Makanya mama tuh bukanya itu cuman sampai Sabtu. Jadi Minggu sama Senin tutup buat masak. Tapi seru banget ya. Dan cukup buat hidup di Belanda dengan jualan nasi Padang. Emang Banget, tujuannya Kak. juga bukan itu juga ya? Cukup tapi Cukupnya banget lagi. Cukup, maksudnya kan ya di sana kan harga lebih mahal. Iya. Tapi kan mama juga belanjanya tuh juga ya mahal juga ya di sana. Cuman emang mama gue nggak bisa diem, emang suka dagang. Tapi seru banget loh. Seru banget. Itu tuh jiwa ibu
ibu-ibu itu harus kayak gitu. Aduh, Masya Allah, kalau aku telepon kayak, Mama lagi apa? Bentar ya, nak, harus ngangkat rendang. Baik. Cuma jadi kayak seneng gitu loh. Biasanya kayak cuman diem gitu. Terakhir jenguk sana kapan sih? Belum pernah, udah kan? Udah. Kemarin kan? Yang liburan kemarin ke Eropa itu kan? Ketemu Mama, Ya, tapi insya Allah mungkin habis lebaran kali mau ke Mama. Karena belum pernah ke restoran ya kan? Iya. Alasan aja lo emang pengen vacation aja ke sana, gue tahu. Kan enak ya minta suami, kangen Mama gitu. Iya. Katanya wali kota setempat juga sampai datang juga ya? Datang. Masya Allah lah. Maksudnya mereka tuh bantu banget gitu. Jadi kayak seneng, oh ada restoran Indonesia buka di situ gitu. Iya, hebat banget sih. Kalau datang ke restoran Mama saya. Ya ke Belanda ya datang. Jadi dari Amsterdam berapa lama? Ke Brunsum lumayan. Kakak kalau ke Belanda kan pasti ke Factory Outlet tuh. Iya. Nah, dekat Factory Outlet itu. Iya. Yang Jadi gede banget, itu banget iya, apa? Yang Murah-murah banget ya, branded tapi murah. Iya, deket situ. Jadi itu asli apa palsu sih sebetulnya? asli Wah, dong. ya udah. Cuma nanya doang. Di situ nggak boleh jual. Kok Evo kita kan banyak yang palsu. Ya kok asli semua ya. Asli. Jadi dekat situ. Jadi biasanya orang Indonesia yang habis belanja di situ ke situ makan di tempat Mama gitu. Oke. Modal dari siapa itu? Modal dari tabungan Mama, ada dari ya bareng-bareng lah Kak. Lu ikutan juga? Iya bareng-bareng lah pokoknya. Keluarga di keluarga bisnis kan, gue juga diajakan bisnis sama Teguh Wisnu. Boro-boro gue mah bisnis. Gak apa-apa, rezekinya di Tapi sini. kue kita alhamdulillah ya yang Bandung ya masih ya. Iya. Jadi kue-kue artis yang ada kemarin tuh yang cukup bertahan ada Bandung Kunafe kita ya, Cuco ya. Jangan lupa dibeli ya. Iya benar. Nah, bismillah. Lanjut. Lagi ya. Kenapa cina piring? Katanya lu tuh pernah jadi tukang cuci piring. Oh iya di Australia. Di Australia. Katanya di tempat Bunda Maya juga. Astagfirullahaladzim. Tuh kalau yang di Australia itu waktu itu adikku kan operasi. Yang paling kecil tuh operasi mata Kak. Jadi waktu itu siapa aja sih? Sirin, Kia, aku, Yusuf yang terakhir. Iya Yusuf yang terakhir. Yusuf kurang terekspos ya? Gak suka. Dia gak suka. Jadi kalau aku waktu itu jalan ya sama dia, kan kita kan adik kakak tuh alhamdulillah semoga Allah jaga, romantis gitu kan, peluk, sayang. Lu disangkanya? Bisik-bisik tau gak kayak, hah itu Shiren gandengan sama siapa? Langsung aduh sup lepas dulu sup, takut dia fitnah ya. Udah pakai jilbab gini. Di film dia tuh kan gitu manja sama kakaknya, peluk kayak dia itu sumpah ya bisik-bisik di belakang gak enak, takutnya kan jadi mereka salah sangka karena kan lu di Instagram antara ada dan tiada. Jadi orang banyak nggak tahu. Nah saat itu Yusuf di Australia. Nggak, jadi waktu kecil Yusuf tuh operasi. Waktu itu juga keuangan orang tua nggak terlalu banyak lah, tapi cukup untuk operasinya gitu kan. Cuma kan living cost di sana mahal banget ya Kak, gitu. Emang lu pernah tinggal di Australia? Enggak, untuk berobatnya adik aja. Ke Australia? Iya, karena kan Yusuf itu kadarullah kecilnya itu benar-benar jalan nabrak karena jereng banget. Oh. Lari dan bukan satu gini tapi satu ke sana gitu. Gini. Banget lari-lari jadi kayak nabrak gitu kan, kasihan gitu kan. Terus akhirnya dibawalah ke Australia karena ada saudara di sana. Terus pas di sana ya duit menipis ya Kak pada saat lu itu. cuci piring itu benar bekerja sebagai pencuci piring. Mereka itu kan banyak yang malas, banyak juga yang rajin ya, sama aja lah ya. Terus akhirnya Mama bilang, mau bantuin nggak kerja? Soalnya saudara ada yang punya cleaning service. Kalau kita kan sama Mama tuh emang nggak pernah dimanja sih. Jadi aku sama Kia, ayo tapi Kia jijian. Jadi Kia bagian bersih-bersih kasur, aku bersihin cipirin gitu. Aku bilang, beneran lu? Bener, kan dikasih duit harian. Itu umur berapa? SD gue udah kayaknya lu udah eksploitasi banget ya sama nyokap lu. Kan gak dipaksa, cuman kayak kesian lah liat emak gue, kesian emak gue. Terus cuci sambil nangis gitu? Ya enggak. Oh enggak. Kerja tuh kalau di bawah fun aja, gue malah kayak kepo. Oh rumah apartemen bule, cuci piring. Beneran lu? Ya iya, kenapa sih? Hebat banget sih lu. Harus disyukuri. Dibayar? Ya, nggak dibayar kebaikan. Ya dibayar lah Kak. Maksudnya kayak itu pun juga ya Ella dibayar juga ujung-ujungnya Mama ngasihnya tuh buat anak-anak doang. Ibu cerita-cerita ini gue belum pernah denger loh Ki. Aku gak pernah ngomong-ngomong sih. Berarti hebat ya keluarga pekerja keras loh itu. Sebenarnya
dan tidak memanjakan anaknya. Enggak, emang papa tuh nggak manjain, jadi kayak dan nggak maksa kerja ya. Cuman emang mungkin karena terbiasa ngeliat mereka kerja. Iya. Kayak ITC gitu, mama kerja, kita juga nggak dipaksa, kitanya pengen ikut. Jadi kayak mau bantuin jadi dong. dilibatkan di suasana kerja gitu ya. Iya, jadi udah gede pun mungkin jadi kebiasaan kerja kali gitu loh, nggak pernah yang. Dan nggak gengsian juga. Enggak lah, selama halal. Iya. Oke, jadi pernah jadi tukang cuci piring. Kalau yang di Bunda Maya itu apa? Rekonstruksi doang? Enggak. Jadi waktu itu kalau ya rusak. di Bunda Maya itu, jadi gini waktu SMP teman aku itu uang hilang. Terus dia pengen banget bayar SPP, kita nggak berani minta orang tua kita. Aku berempat itu. Itu kalau nggak salah teman aku juga anaknya direktur perusahaan yang besar, tapi kita berani kayak gimana cara minta duitnya ya gitu ke itu. Terus dulu tuh deket sekolah aku kan nggak jauh dari Pondok Indah. Kita tahu banget lah ada rumahnya Kak Inul, ada rumahnya Bunda Maya di situ kan. Sama jadi Dani, kayak, ya saat itu sama Dani. Iya, terus kita kayak modal naik bajai dari sekolahan, Astaga. kayak kita ketok aja yuk, katanya artis-artisnya baik. Beneran lu? Beneran. Terus kita ketok pertama rumahnya Kak Inul. Pakai baju sekolah. Tapi emang lagi kerja, nggak ada, tapi mbaknya pun baik banget gitu kan. Oh gitu. Lu nggak enak kan kalau ngomong Inul Jutek gitu, nggak enak ya? Hah, enggak. Baik. Oke. Terus. Baik kok. Terus Nggak ada Inulnya. Nggak ada, emang kerja. Terus akhirnya ke rumahnya Bunda Maya. Terus langsung kayak, oh iya masuk. Bunda Mayanya? Enggak, timnya kalau nggak salah Bunda Maya ada di atas waktu itu kan. Terus kalau nggak salah lagi bikin lagu baru waktu itu. Terus dia bilang gini, Lu belum main sinetron, belum? Ya belum, Kak. SMA? SMP. Belum ngapa-ngapain. Dari situ pakai baju SMP? Pakai baju putih biru. Terus kita juga, jadi ceritain lah teman kita gini-gini, dan mereka tuh kayak apa ya, kayak baik gitu. Akhirnya kayak cuma naik ke atas, ya Allah piringnya cuma berapa biji ya Kak. Kayak aku cuci piring ya, emang mungkin gue hobi kali cuci piring ya, dan aku cuci piring boleh nggak gitu. Kayak aku cuci piring ya, kayak ya udah cuci piring. Lucu banget sih terus. Cuci piring, terus teman aku ada yang ngapain, tapi kayak terus mereka cuma udah nggak usah kerja gitu, udah duduk aja, kita ada lagu baru, kalian dengar, sekalian kasih opininya ya, tulis. Akhirnya kita opiniin deh tuh lagu itu kan. Lagu yang mana? Buaya Darat? Apa? Lagunya yang mana? Dulu Ratu. Iya yang mana? Lupa ya aku ya, pas Ratu pokoknya ya. Terus suruh dengar, terus pas kita tulis. Ketemu Bunda Mayanya enggak? Enggak, kita ngeliat ada di dalam. Terus kayak Nora lah ya mungkin. Bunda Maya terus pas nulis gitu, ya udah. Habis itu pas pulang dikasih duit di amplop 200.000. Iya. Bareng-bareng. Iya, semuanya seorang satu? Enggak. Oh. Segrup ini amplopnya ya kan cukup buat SPP-nya dia. Ya udah dikasih ke temennya. Ya, kok baik banget sih? Kan kesian nanti. Temennya sendiri nggak bantuin? Kita kerja bareng. Bareng lah. Kalau nggak mah keterlaluan dong. Makanya nyebelin banget tuh orang. Enggak lah, kasihan soalnya uangnya Kok pada baik banget sih? Lu SMP apa? Negeri. Iya, SMP apa? 11. SMP Negeri 11, Jakarta. Waktu itu di 11 kan ke tempatnya Bunda Maya. Ya Allah, kepikiran ngetok rumah artis. Iya mereka Tapi yang... nah, sekarang lu kan udah jadi artis, lu cerita ke Bunda Maya. Cerita waktu itu lagi podcast di rumah. So aku bilang, Bunda tahu nggak sih dulu aku pernah kerja. Masa sih? Iya, nggak tau malu ya, maaf. Terus dikasih 500.000, baik banget. Ingat, Bunda Maya ingat gak? Ya enggak lah Kak, siapalah saya waktu itu lewat-lewat. Ya kali aja gitu. Gak, coba pas pulang gini, kamu namanya siapa? Terus aku sebutin kan. Lah, kemarin saudara kamu Rifat Sungkar kesini. Kak, jangan dikasih tahu. Nyampe papa saya selesai, kau bilang. Oh gitu. Oke, lanjut lagi. Ya, masih ada nggak sih barangnya? 1, 2 lagi. Katanya lu itu mulut tuh pedes banget, kalau nggak ngomongin orang tuh nggak enak. Allahu Akbar. Gak. Kata lu kalau makan harus pakai cabe. Salah gue apa?
Iya. Iya, dari dulu. Ya Padang ya Kak. Itu penyebab suara lu serak. Mungkin pas keselak kedong-dong. Jadi dulu anak gue si Aisyah ya. Aisyah kan sekarang udah nyanyi juga. Aisyah tuh dulu waktu kecil tuh suara serak. Terus gue selalu ngomong itu, anaknya suara serak. Ya kayak Sirin Sungkar, gue selalu ngomong gitu. Karena image dulu tuh serak suaranya iya, kan. serak banget. Sampai dulu tuh kayak sedih gitu kan pas kayak Kak, kenapa sih suaranya nggak normal? Ya Allah, saya juga pengennya dari dulu suaranya. gini emang? Iya Kak, aku juga pengennya suaranya bagus kayak Bening Raisa gitu ya. ya. Gimana caranya? Ya begini aja. Gitu makanya. Jadi dari dulu serak. Iya, cuman mungkin bedanya aku sama Kak Reza Artamevia tuh bagus ya suaranya serak. Kalau aku seraknya seret. Lalu kali itu proses akil balik selesai kali. Sebetulnya lu laki. Ya gue iklan ini sih, iklan pelega tenggorokan sebelum. Before. Tapi selalu makan cabai harus dibikin sambal atau bulat-bulat? Enggak. Pokoknya harus ada sambal. Jadi kalau ke luar negeri mau kemanapun selalu bawa sambal. Nggak bisa. Oh. Emang. Wisnu gimana? Oh dia nggak suka pedas. Oh. Nggak suka Terus pedas. gimana dong? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau aku masak ya ngikutin seleranya suami gitu. Terakhir. Gimana? Nah itu. Apaan ini? Poligami. Allahu Akbar. Kenapa meriang sih pembahasannya? Karena kata Wisnu mau poligami. Ih, dari siapa? Dengar. Kalau tiba-tiba Wisnu mau poligami Ya gimana? jangan dong. Kalau misal, Aduh. lu anti poligami nggak? Ya nggak boleh anti kan. Iya. Karena kan itu ada di agama kita. Iya, tapi tidak mau itu boleh. Ya kan? Iya. Kan itu bukan wajib. Kan masih ada sunnah yang lain yang bisa dibuat. Kan Wisnu semua sunnah Wisnu tuh sudah, sholat sunnah iya, puasa sunnah sudah, jenggotan, ini ngatung. tinggal biar itu. Walaupun saya tidak sempurna, banyak kekurangan, tapi aku selalu bilang, yang lihat pas sama ini ya, Khadijah kan nggak pernah dipoligami. Iya. Jadi aku bosan kan. Tapi nggak sih, dia nggak ngebahas juga sih. Nggak pernah. Kalau misal, Jangan atuh, omongan jadi doa. Oh, iya. Jangan, cuman kayak, maksudnya aku sedihnya tuh kayak gini ya, orang tuh kayak belajar hijrah dikit langsung orang tuh bikin gosipnya ke situ. Iya. Kayak udah pasti beritanya ke situ. Terus kayak waktu itu kan pernah yang parah banget. Waktu itu tuh pernah kan digosipin tuh. Dan itu tuh keluarga tuh nelponin semua kan. Percaya dan gosip itu. Kak, YouTube-nya tuh viewernya banyak banget yang bikin. Dan yang lawaknya lagi, ini dia, istri keduanya. Itu siapa? Gue pakai cadar. Gue kayak, ini orang nggak kreatif ya? Gue mukanya diedit dikit, gue juga pakai cadar. Kan kasihan suami gue, kasihan keluarga kan gitu. Tapi yang hijrah duluan Wisnu atau lu? Wisnu lah. Wisnu dulu. Dari sebelum aku nikah. Dari pas mau nikah. Jadi kayak dulu kan masih pacaran ya dulu. Terus lamaran. Terus aku ke London waktu itu 1-2 bulan lah gitu. Nah pas aku di sana dia tuh tiba-tiba kayak berubah banget gitu. Terus kayak pas pulang udah nggak usah ketemu gitu. Kata siapa tuh? Kata dia. Terus? Tunggu hari nikah aja kayak ini orang kenapa? Kenapa gitu kan? Nggak mau pacaran, dosa. Aku tahu kenapa mendadak berubah. Ya udah kita taruh terlambat. Kita udah pacaran 3 tahun. Sosok taruh gimana? Konsepnya bingung gitu kan. Terus? Jadi kayak aku tuh bingung banget gitu loh. Tiba-tiba lurus banget gitu kan. Kayak dulu kan temenan lama. Iya. Kenapa Wisnu tiba-tiba gitu? Momennya apa sih dia? Jadi waktu itu tuh kalau menurut dia kalau waktu dia ceritain tuh dia tuh deket banget sama bapaknya sahabatnya. Terus mendadak meninggal. Terus dia kayak shock banget. Terus dia kayak ngerasa waktu dia pindah dari Aceh ke Jakarta kayak nyari duit biar aku bahagia gitu. Terus akhirnya dia ngerasa kayak kok gue duit banyak tapi gue hampa gitu hatinya, kok yaudah bangun cari duit. Jadi kayak kesenangannya tuh kayak nggak jelas. Selama lu 2 bulan di London, proses itu mulai. Dia saya nauzubillah min dzalik belum berubah. Ini pas pulang sakit kepala nggak tuh kayak ya gitu. Jadi kayak Dan udah perencana pernikahan itu? Udah lama. Ragu nggak lu jadinya? Kan sosoknya berubah tiba-tiba.
Wisnu Udah, sang aku pemain udah- sinetron tiba-tiba Aki. Sebenarnya kan harusnya bersyukur ya, cuman mungkin waktu itu kan aku belum belajar. Jadi Iya, kayak kaget banget, sempet kayak udahlah bukan jodoh gitu Bohongan kan. lu sampai sempet itu. Sempet putus. Sempet kayak aku takut salah Iya, kayak iya. bagaimana Karena caranya. ada perubahan. Iya gitu, cuman ya biasa lah orang kalau misalnya mau nikah kan ada aja ya. Terus orang kalau baru berubah, baru belajar tuh biasanya Semangat. tuh keras Iya. gitu. Kayak ya merasa dirinya doang yang benar. Iya, Itu proses belajar seseorang Sempat lah. seperti itu di posisi itu. Sempet, Terus- tapi dia dinasehatin banyak ustadz, dinasehatin papaku juga kayak bener. Makin dia belajar, makin merunduk kan, makin udah baik banget. Jadi kalau pas udah nikah sekarang kayak aku kenal dia dari lama banget kan. Aku kenal dia dari 14 tahun yang lalu. Dari dia jadi host, itu judul aku inget banget. Di SCTV tuh Cinta Monyet namanya. Itu pokoknya settingan anak muda lah, di setting buat Iya, iya, pura-pura iya. cinta-cintaan. Oh, iya. Dia jadi host. Sebelum Cinta Fitri dia jadi host, aku jadi bintang tamunya. Gitu. Terus dia nyetingin aku lah sama orang. Gitu. Jadi kayak di situ tuh pertama kali ketemu kan. Terus tiba-tiba bisa jadi sekarang kan, maksudnya temenan udah lama banget. Sinetron bareng bla bla. Maksudnya perjalanannya udah banyak banget. Jadi kayak udah tau lah dia kayak gimana gitu. Tapi menurut aku ketika berubah, ya paling baik dia sekarang. Oh iya. Baik banget sih, Masya Allah ya, semoga Allah jaga. Maksudnya makin dia belajar tuh makin lembut sama istri, jarang banget marah, makin kayak udah tujuannya pokoknya nyenengin istri, nyenengin keluarga. Masya gitu. Allah. Jadi kayak orang kayak Rin kangen Wisnu yang dulu, enggak, kan gue dulu aja bagaimana. Temenan kita, ya mendingan sekarang lah, baik banget. Garing masih. Garing makin ya kak. Kalau itu agak nggak ngerti tuh, kayaknya hijrah tapi kok garing ya? Garing itu masih ya. Kalau udah garing aduh. Itu garing kak. Kalau ketemu dia juga mau tidur juga garingnya kalau kayak yang emang harusnya ngomongnya sama papa aku. Sama bokap lu nyambung ya. Ketawa bapak aku enggak. Oke. Tapi seru, gimana rasanya kopi manisnya? Kadang pahit ya. Tidak semanis judulnya. Tapi thank you loh ceritanya loh. Sama-sama. Ih, hebat tuh, banyak yang belum gue tahu. Mungkin juga lu juga pada belum tahu. Yang jelas jangan banyak gengsi, harus terus kerja keras. Wanita juga bukan hanya menerima saja, ada hak juga untuk mencari juga asal dalam ridho sang suami. Penting, itu penting. Dan juga cerita hidup orang itu tidak seglamor yang dibayangkan. Dan juga nggak usah jor-joran kepada orang yang kita sayang, salah satunya adalah anak. Iya, itu dan pola didik apalagi lah ya. pola didik, karena kita betul tidak menjamin bisa selalu ada buat mereka. Bener. Dan selalu seperti ini juga. Benar. Thank you loh. Sama-sama. Ayo dong subscribe channelnya dong. Apa channel? Sama-sama. Oh, The Sungkar. Doain ya biar semangat lagi. Gimana Sungkar, caranya ya? Jadi di Sungkar itu ya dulu ya, sama pas mau 1 juta tuh ketemu di mana kita tuh ya? Barengan ya? Mau 1 juta gitu. Terus tiba-tiba Kak Irfan teh. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Itulah konsisten ya. Iya. Pentingnya isi koma. Iya, kita nggak konsisten soalnya duitnya bagi 4 Kak. Iya, Mbak. Jadinya teh mendingan nerima Instagram. Tapi lucu beneran tuh ya, garing-garingan gitu, nonton ya. Oke, thank you guys. Terima Bye bye. kasih. Assalamualaikum. Kopi manis, kotak pilihanmu manis.